Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif semuanya. Senang rasanya saya Faiz Firdaus hadir membersamai sahabat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Oke, sebelum dimulai pembahasan saya ingin mengajak seluruh sahabat inspiratif untuk bisa memuliakan para penghafal Al-Quran. Salah satunya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. Sehari 1000, seminggu 10.000 dan sebulan 100.000 disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah di nomor 71344711233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke, hari ini kita sudah bersama Kang Ridho Dinata. Ya, sehat Kang Ridho? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita akan bahas tentang impor sampah Tangsel dan peluang PAD Kota Serang. Siap. Kang Ridho, tapi perkenalan terlebih dahulu dong. Mungkin sahabat inspiratif kan mungkin sekota Serang sudah kenal. Iya, siap. Iya, ada yang dari Tangerang, ada yang juga dari Lipia, bahkan dari luar-luar juga banyak. Silakan Kang. Baik. Pertama izin memperkenalkan diri, saya Ridho Dinata. Namanya saya Muhammad Ridho Dinata. Memang saya dari 2016 sudah terlibat di isu persampahan. Waktu itu masih aktif di Patiro Serang. Kami punya pilot project pengembangan bank sampah waktu itu, bank sampah, dan akhirnya kita waktu itu sedikit mengkritisi juga pemerintah Kota Serang bahwa Kota Serang waktu itu darurat sampah. Karena apa? Karena memang tata kelola yang tidak profesional karena kurang didukung anggaran waktu itu, dan edukasi ke masyarakat yang kurang. Jadi waktu itu poin pentingnya adalah itu. Nah, di tahun 2021 ini memang menjadi perhatian ya, karena memang ada import, bahasanya impor ya. Padahal kalau impor hubungannya antar negara gitu. Walaupun kita masih satu Banten sebetulnya, antara Tangsel dan Kota Serang itu ya masih satu rumpun, bapaknya Gubernur Banten, Provinsi Banten. Jadi awal mulanya begini, memang kenapa diskusi kita hari ini tentang peluang dan tantangan gitu, persoalan persampahan di Kota Serang. Karena memang munculnya cost sharing ya, cost sharing PAD sebesar itu masih dihitung ya. 48 miliar itu angka yang memang belum tertuang dalam perjanjian kerjasama. Jadi kalau misalnya teman-teman pegiat lingkungan dan pemerintah Kota Serang dan masyarakat Kota Serang seluruhnya, jadi tahapan saat ini yang sedang dilakukan Kota Serang itu adalah baru MOU kerjasama antar daerah. Jadi artinya belum sampai ke perjanjian kerjasama. Gitu. Nah, jadi makanya kami dari mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Peduli TPA Cilowong, kami bersama aktivis lingkungan, aktivis kepemudaan Kecamatan Taktakan, ya. Jadi kami membuat koalisi. Gimana caranya dengan adanya potensi dan import sampah dari Tangsel ini bisa muncul perbaikan tata kelola persampahan di Kota Serang. Itu sebetulnya spirit kami itu. Jadi kalau kita lihat level saat ini baru MOU. Setelah MOU itu kan kami menuntut kepada pemerintah Kota Serang, terutama Dinas Lingkungan Hidup, untuk terus mensosialisasi gitu kan. Karena masyarakat itu kadang-kadang ada yang tidak tahu tapi mau tahu, ya kan? Ada yang tidak tahu yang tahu, ada yang tahu dan tidak mau tahu gitu ya. Mereka tahu tapi tidak mau tahu. Nah, artinya kita bukan berada pada posisi ingin menolak atau menerima, tidak ke situ dulu. Tetapi kita lebih kepada bagaimana sih proses sebetulnya. Kadang-kadang masyarakat memahami segala sesuatu informasi itu tidak komprehensif. Akhirnya mudah menyimpulkan, padahal tahapannya adalah pertama sekarang masih MOU. Dari MOU ini muncul nanti perjanjian kerjasama. Nah, kerjasama itu kemudian yang ingin kita kawal, di mana
dalam perjanjian kerjasama antara Pemkot Serang dengan Pemkot Tangerang Selatan itu supaya poin per poin, klausul per klausul perjanjian itu tidak merugikan masyarakat Kota Serang. Gitu intinya. Karena dilemanya begini, persoalan sampah itu kan dari dulu selama manusia masih ada pasti ada reproduksi sampah. Jadi sampah itu akan selalu ada. Nah pertanyaannya, kalau sampah Tangsel tidak jadi masuk ke Kota Serang, apakah tidak ada persoalan sampah? Masih tetap ada. Gitu tuh. Jadi memang pemahaman itu yang harus kita diskusikan bersama, kita dari Koalisi Masyarakat Sipil tidak berada posisi menerima atau menolak. Kalau sikap menerima atau menolak adalah sikap final. Sikap final di mana kita dihadapkan pada sebuah pilihan gitu. Sementara kita untuk memilih sesuatu belum tahu informasinya. Memilih menolak bagaimana argumentasinya, memilih menerima bagaimana argumentasinya. Nah, maka dari itu kami dari Koalisi Masyarakat Sipil itu sebetulnya lebih banyak menuntut pemerintah untuk melakukan edukasi. Satu, edukasi kepada masyarakat terkait tata kelola persampahan di Kota Serang itu bagaimana. Gitu. Yang kedua, kita ingin mengawal pemerintah agar komitmen. Jadi kalau misalnya kita selalu berprasangka bahwa pemerintah tidak komitmen, mungkin selama ini pengawasan yang lemah. Gitu. Keterlibatan masyarakat, keterlibatan pegiat lingkungan yang tidak konkret gitu. Nah, maksud kami pemerintah akan komitmen manakala kita dari masyarakat sipil melakukan pengawasan, audit sosial misalnya gitu kan. Nah, jadi kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mengajak semua pegiat aktivis lingkungan, kepemudaan dan sebagainya di Kota Serang, yuk mari kita bareng-bareng kita pelajari secara komprehensif apa sih kebijakan pemerintah Kota Serang ini terkait impor sampah. Nah itu. Nah, yang perlu dicatat dari impor, bahasanya impor ya, tapi saya sih kurang setuju sebetulnya kalau impor sampah. Gitu, tapi karena itu kan hubungan antara ngopi dulu dong. Ngopi dulu biar enak. Saya dari tadi sudah ngopi. Sahabat inspiratif ngopi dulu. Jadi lebih enak. Teman-teman. Tadi Kang Ridho kita sudah ngomong tentang sekilas pandang ya, artinya seperti itu. Kang Ridho, kita kan kalau lihat usia Cilawong emang masih lama gitu. Nah, kalau bicara daya tampung, kan kita bicara daya tampung. Iya. Karena ketika berbicara 400 ton dari Tangsel ke Serang, apakah daya tampung TPA Cilawong cukup atau tidak? Kan gitu tuh. Selalu akan persoalan begitu. Nah, persoalannya saya tadi, kalau seandainya tidak ada sampah dari Tangsel masuk ke Cilawong, kita berhitung sampai kapan daya tampung TPA Cilawong menampung sampah Kota Serang, sampah Kabupaten Serang. Jadi sampah Kabupaten Serang juga masuk Cilawong, gitu tuh. Nah, berarti persoalannya bukan ke volume, bukan ke daya tampung sebetulnya. Jadi persoalannya bagaimana manajemen tata kelola di TPA Cilawong itu yang diperbaiki. Dari aspek apa? Pertama dari alat beratnya. Kalau teman-teman misalnya pernah audiensi ke LH, ditanya berapa sekarang alat berat beko yang beroperasional untuk mengurus sampah Kota Serang. Ada 2, yang satu kemarin kebakaran. Artinya sekarang tinggal 1, usianya sudah tua, ada potensi rusak. Nah, sementara untuk pengadaan alat berat itu, baik itu beko, baik itu truk armada dan lain sebagainya, itu butuh dana yang besar. Nah, selama ini kemampuan APBD Kota Serang gitu ya, di soal persampahan, kenapa persoalan sampah tidak selesai? Karena kurang anggaran. Nah, itulah kemudian yang saya sebut potensi impor sampah di Tangsel itu ada potensi 48 miliar yang bisa digunakan untuk memperbaiki tata kelola persampahan, baik dari hulu di TPA Cilawong sampai ke hilir di level masyarakat. Edukasi, pengaktifan TPS 3R, mengaktifkan bank sampah, sosialisasi persampahan, pilah sampah dan sebagainya. Butuh anggaran. Gitu. Sekarang kalau kita berbicara mengenai retribusi, apa nggak cukup sebenarnya retribusi yang memang didapatkan pemerintah kota nih, Kang Ridho? Bukankah ya misalkan contoh ringannya deh, saya juga kalau buang sampah tuh harus bayar bulanan loh. Nah itu, jadi sekarang gini kan, kita PR Kota Serang itu bagaimana meningkatkan PAD. Ceritanya gitu dulu ya. Iya. Meningkatkan PAD. Kalau dari sektor sampah, Kang Pais misalnya bayar retribusi sampah di sini di lingkungan.
Terus yang masuk ke kas daerah berapa persen sih? Misalnya bayar 20.000, ternyata harga retribusi masuk ke sana itu per kakak misalnya 5.000. Nah, dari retribusi persampahan misalnya masuk di kas daerah Kota Serang itu berapa? Sekarang PAD Kota Serang itu 200 miliar misalnya. Dari persampahan berapa? 200 miliar. Nah, kalau sekarang ditopang misalnya dari 48 miliar ini PAD retribusinya adalah 25 miliar, berarti kan bertambah 25 miliar PAD. Ketika PAD bertambah 25 miliar, ada kebijakan lain yang berdampak bagi Kota Serang, misalnya dana perimbangan pusat, dana bantuan provinsi, gitu tuh. Jadi gede besarnya apa namanya, gede besar, kecil besarnya apa namanya PAD suatu apa namanya APBD suatu kota dan kabupaten itu tergantung besar kecilnya PAD-nya. Nah, sisi lainnya itu dari perspektif anggaran. Tapi sisi lainnya yang ingin saya sampaikan bahwa dari sampah Tangsel ini berapa rupiah yang menjadi apa namanya kontribusinya misalnya gitu kan. Nah, setelah kita konsultasi ke LH, memang diperkirakan yang masuk PAD itu 25 miliar. Nah, dari 25 miliar itu berarti ada sisa, kalau 48 itu berarti 23 miliar. Nah, 23 miliar itu untuk apa? Nah, kita meneruskan informasi dari LH aja nih ya, analisis. Jadi 23 miliar itu dipergunakan pertama untuk pengadaan alat berat. Nah, kedua memperbaiki sarana prasarana di TPA Cilowong. Misalnya yang ditakuti oleh masyarakat, ya oleh kita juga takut. Ada namanya persampahan itu, ada resiko bencana, ada resiko kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana misalnya memitigasi resiko bencana, gitu kan? Di sampah Cilowong, perbaikan tata kelola, letak tata apa segala macam. Pertama, misalnya lahan Cilowong ini kurang luas, maka ada nomenklatur pembebasan lahan sekitar TPA Cilowong supaya lebih luas. Atau misalnya kemarin karena 2019 itu ada bencana longsor, sampahnya sampai ke tanah warga. Nah, sekarang status tanah warganya itu bagaimana? Mau dibayar atau dibiarkan? Sementara kan warga mengalami kerugian. Nah, itu kalau tidak ada bantuan PAD Tangsel, menurut saya Pemkot Serang akan lama mengeksekusi itu. Itu satu. Yang kedua, misalnya bagaimana sih supaya sampah di Cilowong ini tidak menimbulkan longsor lagi? Maka perlu ada sistem partisi. Jadi misalnya dari atas dibikin tembok, kemudian bikin kayak sengkedan, kayak galeng-galengan gitu lah ya. Jadi gimana caranya sampah itu ketika namanya sampah itu kan bukan barang padat. Kalau yang organik itu akan menyusut gitu kan. Nah, itu akan menimbulkan apa namanya pergerakan. Nah, itu yang nanti akan mengakibatkan longsor. Nah, bagaimana? Nah, caranya ya diperbaiki sarana prasarana di TPA Cilowong. Berarti retribusi dari 2 tahun kemarin PAD-nya nggak berfungsi dong? Bukan tidak berfungsi, tidak cukup. Oh, tidak cukup. Tidak cukup. Karena kalau misalnya retribusi, misalnya hasil retribusi sampah dikembalikan untuk membangun tata kelola persampahan, saya kira nggak bakal selesai. Paling habis di belanja pegawai. Misalnya pasukan kuning, pasukan oranye, bukan pasukan kuning ya. Oranye. Jumlahnya berapa nih, Mas? Pasukan oranye di Kota Serang misalnya ada berapa ya? Dibayar begitu aja mungkin selesai di situ. Belanja pegawai jauh lebih besar daripada belanja langsung. Nah, jadi maksud saya kita sama-sama ingin mengedukasi. Alhamdulillah nih saat ini nih berkat isu MOU kerjasama sampah Tangsel dan Kota Serang, ya akhirnya banyak orang yang mulai perhatian. Nah, itu hikmahnya ya. Banyak orang yang mulai perhatian nih terhadap sampah. Yang dulu-dulu mah ya cuek aja. Pikirnya keluar dari rumah buang sampah udah selesai. Ternyata sekarang banyak orang yang perhatian. Termasuk organisasi kepemudaan, organisasi aktivis lingkungan, lawyer, media dan sebagainya. Ternyata sampah itu persoalan. Tetapi apakah mindset kita akan menganggap sampah itu sumber masalah atau sumber potensi? Nah, mungkin mindset itu yang coba kita kampanyekan terus, bagaimana masyarakat itu menganggap sampah itu bukan semata-mata sumber masalah. Nah, jadi sekarang kalau sekarang misalnya banyak aktivis lingkungan muncul, saya lebih senang. Lebih senangnya karena memang ya dari kemarin soalnya persoalan sampah itu kan juga ada. Misalnya sekarang contohnya, kalau kita ngomong masalah. Sekarang sampah Tangsel ditolak. Oke, nggak ada PAD, nggak ada sampah Tangsel. TPA Cilowong tetap beroperasional, tetap beroperasi kan. Sampah Kabupaten Serang tetap masuk, sampah Kota Serang tetap masuk. Nah, persoalan sekarang
kira-kira solusi menurut teman-teman pegiat lingkungan apa? Misalnya, ya akan sama. Jadi persoalan sampah itu akan selalu ada. Nah, jadi dua hal yang harus diperbaiki adalah tata kelola persampahannya, yang kedua edukasi ke masyarakat. Nah, menurut saya dengan potensi impor sampah Tangsel ini, kan ini perlu dipahami, tidak selamanya Tangsel akan buang sampah ke Kota Serang. Dan itu buang sampah juga gratis gitu, ada ada kompensasinya. Nah, jadi durasi kontraknya kalau tidak salah 3 sampai 4 tahun. Kenapa 3 sampai 4 tahun? Karena saat ini Tangsel itu sebetulnya kenapa buang sampah ke Kota Serang nih supaya masyarakat Kota Serang tahu. Karena di Tangsel di tahun 2019 ada bencana jebol TPA Cipecang kalau nggak salah, masuk ke pemukiman dan jebol ke sungai apa nggak tahu sebelumnya. Nah, saat ini di Tangsel itu sedang diperbaiki gitu. Nah, perkiraan perbaikan TPSA Cipecang itu memakan waktu 4 tahun gitu tuh. Artinya dari sana kita sebagai sama-sama kabupaten kota di Banten ini mungkin spirit Kota Serang itu ingin, ayo nggak apa-apa menampung, tapi ada ininya loh, ada yang kita dapatkan gitu tuh. Nah, dari dana 48 miliar itu, harapan saya itu fokus di pembangunan tata kelola persampahan Kota Serang, gitu tuh. Nah, kalau masyarakat sekitar bagaimana misalnya, Pasir Gadung Wadas, Pasir Gadung Tengah, Cikoak misalnya, atau masyarakat katakan yang dilalui oleh armada angkut sampah misalnya. Bagaimana pemerintah memastikan kesejahteraan mereka, misalnya terhindar dari risiko bencana, terhindar dari risiko pencemaran lingkungan begitu. Nah, itu sebetulnya yang paling penting dilakukan oleh pemerintah Kota Serang. Bagaimana membangun komitmen dengan masyarakat sekitar. Pasir Gadung Wadas, Pasir Gadung Tengah, dan Cikoak, terutama Pasir Gadung terutama. Jadi kami sudah mencoba menggali informasi, menyusun daftar inventarisasi masalah di sana. Ternyata persoalannya memang kalau bicara sampah Tangsel ini satu-satunya masalah, ya nggak fair juga. Karena setelah misalnya sampah Tangsel ditolak, misalnya ditolak nih, masyarakat akan menolak semua. Apakah kemudian Cilowong akan tidak memproduksi sampah? Tetap. Kalau mau solusi sekalian ditutup Cilowong itu, gak usah jadi tempat sampah. Gitu tuh, ditutup. Bisa nggak? Sulit. Gitu. Kenapa kita nggak dari dulu waktu pembukaan menolaknya? Atau misalnya kenapa nggak ketika sampah Kabupaten Serang masuk kita menolak misalnya? Nah, jadi maksud saya kalau di keputusan final dari masyarakat itu menolak, itu juga nggak, menurut saya kurang pasnya karena menolaknya atas argumentasi apa misalnya gitu. Nah, oke. Sekarang ngopi dulu. 300 sampai 400 ton sehari itu sampah kota dan kabupaten. Ya. Terus juga ada teman-teman yang sempat berstatement bahwa memang 300-400 ton juga sudah ini Kang Ridho, sudah mencemari lingkungan. Ya. Misalkan contohnya adalah bagaimana ketika air hujan kemudian juga menuruni sampah-sampah tersebut kemudian menjadikan satu zat dan zat tersebut menjadi racun. Nah, sudah menyentuh kepada tataran masyarakat. Nah, saat ini tentunya kita belum fair secara 100% dong mengetahui kendala-kendala di masyarakat. Betul. Apa saja yang dirasakan. Contoh kecilnya saja, kalau misalkan saya rumahnya dekat ya, kisaran 5 meter atau 10 meter tempat sampah, tiap hari kecium bau, tiap hari lalat. Nah, contohnya apa sih solusi yang memang harus disampaikan kepada masyarakat kalau seandainya ditolak nih? Kan permasalahan tetap masih ada. Iya, betul. Permasalahan tetap ada gitu. Jadi solusinya adalah ya tadi perbaikan tata kelola persampahan kalau di sekitar Cilowong, di TPA Cilowong. Bagaimana solusinya? Satu, dengan memperbaiki infrastrukturnya. Infrastruktur itu maksudnya tadi pertama, manajemen sampah di sana itu jangan cuma ditumpuk ya. Harus menggunakan manajemen sampah misalnya 3R, recycle, reuse, and reduce misalnya begitu. Atau kita tahu juga Kota Serang ini sedang mempersiapkan teknologi tepat guna berupa teknologi yang bisa membuat sampah itu langsung jadi kompos. Saya lupa nama alatnya apa, tapi itu ada, tetapi jumlahnya masih terbatas. Misalnya kemarin baru dipinjamkan 1, gimana caranya diperbanyak?
supaya volume sampah itu tidak menumpuk dan kemudian menimbulkan bencana. Secara infrastruktur tadi ditandang dibikin partisi supaya tidak sampah itu tidak amblas ke bawah. Nah, memang persoalan tadi ya, air lidi namanya. Air lidi itu residu cair yang memang dihasilkan oleh sampah, baik itu yang terpengaruh air hujan, terkontaminasi air hujan kemudian jadi itu, atau memang dari sampah cair yang ada di situ. Misalnya sampah cair itu ada gitu kan, jadi cair kemudian mengalir. Nah, itu memang yang jadi persoalan. Yang paling dituntut dan ditakutkan oleh masyarakat sekitar itu adalah air lidi atau air residu itu. Bahkan aliran sungai dari Cilowong itu sudah sampai ke kelurahan lain, bahkan sampai ke kota, sampai ke Widya Asri. Jadi kalau teman-teman sering lewat ke Widya Asri itu, air di sungai situ sudah sudah beracun. Sudah bukan racun. Warnanya begitulah gitu ya. Bisa bilang pekat. Tetapi apakah nggak ada formulasi atau teknologi yang bisa meminimalisir itu? Ada. Bagaimana mengadakannya? Dengan anggaran gitu tuh. Misalnya, gimana caranya aliran air itu supaya tidak mengalir sampai jauh? Caranya ya itu dengan dibikin namanya IPAL misalnya, atau dibuat di situ pengadaan dibendung lah, misalnya di situnya dibendung dengan alat tertentu, dengan teknologi tertentu. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Pemkot Serang seharusnya. Nah, bagaimana kemudian menetralisir zat sampah yang berbahaya ini misalnya supaya jadi netral. Nah, caranya dengan apa? Ya dengan sama teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Digunakan aja, misalnya kalau yang sederhananya kita menggunakan M4. Tetapi saat ini supaya tidak bau sampah, supaya tidak beracun, ada obat penetralisirnya. Gitu. Nah, itu maksud saya hal-hal perbaikan tata kelola persampahan itu sampai ke situ. Sehingga air yang semula dianggap ide itu yang menakutkan tadi itu minimal terminimalisir. Walaupun kita juga harus serius mengawal di situ. Kalau air yang mengalir mungkin gampang diantisipasi. Kita bendung selesai atau kita olah kita selesai. Tetapi air resapan yang masuk ke sumur warga misalnya, nah gitu kan yang jadi produksi air minum warga dan sebagainya gitu kan. Nah, itu bagaimana? Nah, itu juga harus harus dilakukan kajian secara secara mendalam. Maksudnya Pemkot harus uji sampling. Misalnya di masyarakat terdekat kualitas airnya bagaimana? Apakah layak minum atau tidak? Yang di tengah Pasir Gadung Wadas, Pasir Gadung Tengah bagaimana? Atau sampai yang terjauh Cikowak dan sebagainya misalnya. Nah, jadi hal-hal begitu tuh memang harus dilakukan. Dan itu yang menjadi tuntutan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat di luar TPA Cilowong sih ya mungkin kalau yang dilalui hanya bau saja. Mungkin, tetapi kan itu bisa dilakukan intervensi. Misalnya truk yang mengangkut sampah dari Tangsel melalui jalur tol Serang Barat ke Brimob sampai ke Cilowong tertutup rapih misalnya. Gitu. Artinya kalau alasannya cuma bau, Kota Serang dan Kabupaten Serang juga selama ini hulu lalang armada sampah pun ada gitu. Jadi maksud saya tinggal manajemen itu aja sih yang perlu diperbaiki. Lanjut, ada sapa-sapa terlebih dahulu. Sudah banyak yang berpartisipasi. Kang Rido, ada Rida Rosida tuh kan, ada dari Bogor juga kan. Mantap. Bustomi dari Merak, kemudian juga Kotaku nih, Kota Serang ya. Siap. Terus juga ada Muhammad Maksum Walantaka, ada Sahlani Palima, kemudian juga Kusuma Nirmala, ada juga Nisa Wahidah dari Solo nih. Wih, Solo. Rifki dari Serang, Ajizah dari Tangsel, kemudian Ivan Bayazid dari Serang yang sudah ikut berpartisipasi hari ini. Siap, mantap. Jadi teman-teman nih banyak juga ya, karena memang ini jangkauannya lumayan jauh. Jadi ini kita benar-benar memberikan solusi konkret untuk pemerintah Kota Serang dalam rangka memberikan diskusi-diskusi terbaik. Nah itu dia kekhawatiran kita juga bagaimana dampak-dampak yang terjadi di sekitar lingkungan, Kang Rido ya. Betul. Apakah memang juga Pemkot mampu juga membebaskan warga dari segala penyakit-penyakit yang memang ada di situ, gitu kan? Terutama memang yang jaraknya terdekat dengan TPS Cilowong. Dan juga pembebasan lahan itu memang harus jelas. Jangan sampai memang ada juga masyarakat yang dirugikan, bahkan harga tanahnya juga nilai rendah dibeli dengan harga yang sedikit. Betul. Jadi memang gitu. Jadi pemerintah Kota Serang kan kami selalu mengingatkan bahwa
sosialisasi itu nggak cukup satu kali, karena pemahaman penerimaan masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh Pemkot Serang atau Dinas Lingkungan Hidup itu ya perlu berulang dan perlu perspektif yang memang bisa ketemu antara pemahaman pemerintah dan pemahaman masyarakat. Kalau masyarakat kan perspektifnya ya mungkin takut gitu tuh. Kalau kita tinggal di situ juga mungkin takut tercemar, takut apalagi perjalanan panjang TPA Cilowong ini kan misalnya dulu 2009 ada longsor bencana, kemudian 2019 juga ada bencana gitu kan. Gitu tuh. Jadi memang hal-hal begitu menurut saya dijadikan bahan untuk pemerintah untuk mengkoreksi kinerja mereka untuk tata kelola persampahan bagaimana. Saya kira itu. Jadi, kemudian ini juga Kang, mengenai kebijakan, mungkin hari ini pemerintah sudah siap, pemerintah sudah mengkaji dan lain sebagainya. Terus gimana kalau misalkan ganti kebijakan, Kang, ganti pejabat? Nah itu ya. ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah, bagaimana? Sedangkan itu memang kan jarak durasi misalkan selesai lah. Sekarang masa jabatan Pak Wali dan Pak Wakil atau mungkin kepala dinasnya pengen juga selesai gitu. Iya, jadi makanya kalau proses perencanaan penganggaran di pemerintah daerah itu kan kita ada jangka menengah, jangka panjang, gitu kan, ada tahunan. Begitu kan kira-kira. Nah, makanya bagaimana sih menjaga politik will pemerintah terhadap isu persampahan, misalnya gitu kan. Makanya perlu partisipasi dari masyarakat. Partisipasi publik masyarakat diperlukan supaya apa? Supaya pemerintah ini tidak keluar dari rule ya, keluar dari rule perencanaan penganggaran yang mereka. Misalnya Kota Serang ini kan visi misinya jadi Kota Serang yang berdaya dan berbudaya. Nah, untuk pengelolaan sampah terutama di Cilowong, di dokumen RKPD misalnya perencanaan 2022 yang tadi dilakukan ataupun di 2021 menjadi hal yang mendesak. Cuman lagi-lagi karena keterbatasan anggaran yang bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya membangun jalannya doang gitu. Karena kalau pengadaan alat berat contoh beko misalnya atau alat yang lebih canggih lagi itu miliaran, untuk pengadaan satu alat aja miliaran gitu. Nah, sementara kalau berpikir pemerintah daerah kan kalau dana 2 miliar misalnya dijadikan pemeliharaan jalan paving block di beberapa kelurahan tuntas nih gitu. Nah, jadi prinsipnya gitu tuh. Nah, apakah kemudian sampah ini menjadi prioritas Kota Serang atau tidak? Nah, seharusnya jadi prioritas. Gitu. Jadi gitu. Nah, bagaimana kemudian mengawal kalau misalnya sekarang masa wali kota aja kendor. Kemudian 2024 berpindah wali kotanya. Nah, pentingnya masyarakat berpartisipasi. Makanya sekarang nih, contohnya saya juga sangat positif, sangat apresiasi kepada teman-teman yang ikut nimbrung di persoalan sampah. Maksud saya jangan berhenti di cuma isu Tangsel 48 miliar. Kita harus kawal isu persampahan ini sampai ke endland, sampai ke nanti pergantian kepala daerah, pergantian kepala dinas misalnya begitu kan. Bagaimana soal sampah ini menjadi skala prioritas gitu. Karena sampah ini tadi kalau satu hari aja masyarakat Kota Serang ini tidak ada pergerakan sampah dari kota ke Cilowong, saya yakin kantong-kantong sampah yang di Kota Serang akan jadi penuh. Pasar Rawa aja lah, Pasar Rawa. Pedagang pasar mau buang sampah di mana misalnya? Kalau Cilowong ditutup, gitu. Jadi maksudnya kalau muaranya, narasinya menolak, misalnya menolak sampah Tangsel, tapi juga tidak memberikan dampak pembangunan terhadap TPA Cilowong, akan sulit. Masalah sampah ini nggak bakal selesai. Yang ada ya hanya lip service aja, kita ngomong retorika aja nanti judul-judulnya, tetapi tanpa anggaran, tanpa pembangunan yang signifikan, persoalan sampah di Kota Serang menurut saya tidak akan tertangani. Nah, oke Kang, sekarang yang kritis soal sampah banyak. Coba. Ya, yang kritis banyak. Ya, terus yang mau aktivis peduli lingkungan. Kira-kira sudah muncul nggak sih di setiap wilayah di Kota Serang, khususnya di 6 kecamatan? Kalau kita ngelihat sekali lagi Kang, kalau ada kan TPS 3R ya, dari 6 kecamatan sudah dibangun. Mangkrak, bukan mangkrak sih, belum beroperasional dengan baik. Betul. Nah, kira-kira memang siap nggak sih sebenarnya pemerintah ini untuk juga mendorong, ya kalau di Bandung nih, Gubernur Bandung seorang Ridwan Kamil, dia mampu ingin memberdayakan 5.000 anak muda untuk bisa berkontribusi di lahan pertanian. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira Pemkot
siap nggak sih sebenarnya nanti ke depan ini untuk bisa memberdayakan bukan hanya anak muda deh, terutama memang masyarakat terdekat lah, Iya. yang dekat TPS Cilowong. Bisa. Jadi kan gini ya, kalau sampah itu memang tanggung jawab bersama satu. Sepakat ya? Antara pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas sampah. Karena yang produksi sampah itu bukan hanya pemerintah, bukan hanya kantor-kantor OPD, tapi rumah tangga terkecil di masyarakat juga memproduksi sampah. Itu satu. Artinya kita perlu komitmen antar masyarakat dan pemerintah untuk membenahi persoalan sampah. Yang kedua, persoalan sampah di Kota Serang itu sebetulnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Serang. Gubernur juga harusnya memiliki politik will bagaimana Kota Serang ini jadi Kota Serang yang tidak kumuh, terbebas sampah gitu tuh. Ya artinya juga harus perhatian. Gitu tuh. Artinya kalau misalnya nanti TPA Cilowong menjadi tempat sampah regional apalagi itu tantangannya lebih berat tuh. TPA Cilowong dijadikan tempat TPA regional. Semua kabupaten bisa membuang sampah di situ yang terdekat. Nah itu jadi perhatian juga. Nah pertanyaannya tadi, bagaimana sih kemudian melakukan gerakan masyarakat, ya masyarakat sipil supaya peduli terhadap sampah, gitu kan? Kalau sampah ini kan ada persoalan hulu, ada persoalan hilir. Kalau persoalan hulunya yang sedang dihadapi kita sekarang ini nih, tantangan dan peluang PAD Tangsel ini kan, sampah Tangsel ini persoalan hulu karena berada di tempat pembuangan akhir. Nah, tempat pembuangan akhir itu menampung segala macam sampah kecuali B3. Kalau B3 itu ada otoritas terkait tertentu yang mengelola itu. Nah, jadi bagaimana kemudian PR pemerintah Kota Serang? Di Kota Serang ini betul di persoalan hilir, di hilir itu sebetulnya di Kota Serang hampir ada sekitar 14 atau 15 TPS 3R. Di semua kecamatan itu sudah ada. Masing-masing kalau tidak salah ada 2 sampai 3 TPS 3R. Nah, sekarang tidak berjalan TPS 3R itu. Kenapa sih kok nggak berjalan? Nah, gitu kan? Karena memang dari kan itu bantuan pusat. Bantuan pusat. SDAP melalui PUPR, PUPR SDAP kemudian ada TPS 3R. Nah, TPS 3R itu pertama lemah di internalisasi pengetahuan tentang pengelolaan sampah. 3R itu kan recycle, reduce, and reuse. Seharusnya sampah-sampah yang di hulu itu bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir, minimal memilah antara sampah produktif, sampah organik. Yang organik jadi pupuk, yang produktif menjadi rupiah, ditukar menjadi duit atau dibuat menjadi kreasi misalnya, handicraft atau apapun namanya. Tetapi tetap ada sampah yang tidak bisa diolah, didaur ulang. Nama sampah residu. Nah, sampah residu ini ngebuang kemana? Ngebuangnya ke TPA Cilowong. Nah, terus bagaimana sih kemudian supaya mengaktifkan 3R ini gitu kan? Nah, nampaknya sekarang saya lihat LH itu sedang melakukan piloting. Ada piloting TPA di Sepang, TPS 3R maksud saya. TPS 3R Sepang itu sedang dilakukan piloting. Bagaimana misalnya sampah organik, sisa makanan, apa segala macam diubah menjadi pupuk, diubah menjadi sesuatu yang lebih produktif. Ada sampah-sampah terpilah kemudian dipilah dan dijadikan sampah produktif diubah menjadi rupiah. Nah, jadi kalau mau begini, saran saya ke pemerintah Kota Serang, kalau mau diaktifkan semua TPS 3R di Kota Serang berjumlah 15, mungkin berawal dari piloting. Kalau di Tak-Takan itu kalau salah ada 3, ada 3 TPS 3R, tambah Sepang misalnya, yang di Sepang Kelurahan Serang tapi maksudnya, itu pilotingnya 4 di tahun pertama. Di tahun kedua misalnya kecamatan terdekat mana lagi nih, atau potensi TPS 3R mana yang bisa dikelola misalnya, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan insentif kepada petugas TPS 3R. Karena gini nih ya, tantangannya 3R itu tidak hanya kemudian ayo ngumpulin sampah ngambil retribusi, tidak. Retribusinya dikelola, diputar balik buat operasional dan sebagainya. Tidak gitu. Jadi kalau belajar dari Bogor, Kabupaten Bogor itu, jadi mereka pemerintah daerah mengalokasikan dana insentif untuk pemilah sampahnya. Karena yang menjijikan itu bukan ngangkutnya, yang menjijikan dari sampah itu adalah memilah sampah mana organik, memilah sampah mana sampah produktif. Itu yang menjijikan. Nah, kalau orang tidak ada motivasi, misalnya pemasukan, income, ya, kalau kerja sosial itu gotong royong ada masanya. Tapi kalau digaji sama pemerintah kayak tim oranye itu kan, dia misalnya tim oranye nih, tim bersih-bersih nih, pengangkut sampah segala macam,
dia rela melakukan itu karena mereka digaji. Nah, pola itu harapan saya direplikasi ke TPS 3R. Misalnya satu TPS 3R itu 2 orang lah, minimal 2 orang tukang pilah, 2 orang digaji untuk memilah sampah. Nah, saya kira dengan seperti itu TPS 3R aktif, persoalan sampah dihilir ya di lingkungan masyarakat Kota Serang itu bisa terminimalisir. Artinya biasanya sampah Kota Serang misalnya dikirim ke TPA Cilowung itu 300 ton, ya ada penurunan lah minimal 30%, 40% saya kira ada. Dan sebenarnya kan di kita juga minim apresiasi terhadap pemilah-pemilah sampah. Bahkan belum ada dan saya belum pernah mendengar kalau di Kota Serang misalkan ada reward pahlawan sampah. Betul. Nah, itu yang jadi PR Kota Serang. Menurut saya dengan bentuk apresiasi itu selain reward ya tadi, kalau kita misalnya pengen membuat lembaga, petugas pilah di TPS 3R itu digaji sama pemerintah. APBD Kota Serang yang menanggung. Nah, peluang itu maksud saya ada di cost sharing PAD dari Tangsel 48 miliar. Dengan 48 miliar itu persoalan tadi infrastruktur, armada misalnya atau alat berat dan pemberdayaan masyarakat dihilir itu bisa minimal diakselerasi, dipercepat gitu. Tapi kalau hanya sekarang andalin ada Kota Serang, andalin retribusi, andalin APBD LH gitu, waduh, saya pesimis Kota Serang itu akan terbebas dari sampah. Masih statusnya darurat sampah kayak 2017. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif semuanya, diskusi ini memang sangat menarik sekali ya. Apalagi memang kan sekarang juga harusnya memang kita sebagai anak muda juga bukan hanya memang berkonsentrasi terhadap urusan-urusan pribadi kita, kemudian juga berkonsentrasi terhadap pendapatan pribadi kita ya. Tapi kita harus sekarang mulai untuk peduli terhadap lingkungan kita. Sudahkah kita memberikan kontribusi terbaik untuk juga memberikan hal yang bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, kemudian juga untuk kota kita, apalagi ya. Karena memang saatnya hari ini tentunya pemuda-pemuda di Kota Serang juga bergerak memberikan hal-hal positif, perubahan-perubahan yang signifikan, Kang Ridho. Betul. Karena memang kalau kita lihat juga anak-anak muda kita masih banyak yang apatis. Betul. Saya sepakat dengan gerakan BSD ya, Bank Sampah Digital itu saya acungi jempol. Maksudnya mereka itu membantu pemerintah dalam rangka mengedukasi masyarakat. Dan saya kira ketika mereka bergerak ke masyarakat membentuk bank sampah level RT, level RW gitu kan. Nah sebetulnya masyarakat juga mau digerakkan. Nah cuma persoalannya kok yang hadir model CSO begitu, bukan pemerintah gitu kan. Nah mungkin sementara ini pemerintah politik will persampahannya kurang atau mungkin anggarannya kurang. Nah makanya dengan potensi sekarang yang kita hadapi Kota Serang ini di antara dua dilema nih. Dilemanya menerima anggaran cost sharing PAD 48 miliar untuk perbaikan tata kelola sampah atau menolak sampah Tangsel tapi persoalan sampah masih ada. Dituntut tuh tanpa kelola begini gitu. Ya itu mah enggak, itu kita bukan penentu kebijakan. Kita hanya misalnya begini, kalau saya pribadi dan masyarakat koalisi peduli sampah, kita tuh kalau kita berada di lingkungan pemerintahan, kita ingin mengawal program pemerintah supaya berjalan sesuai dengan output dan berdampak, tercapai outcome-nya. Tetapi kalau kita misalnya di luar pemerintahan, minimal kita mempengaruhi kebijakan bagaimana LH Pemkot Serang itu komitmen dan konsisten di soal sampah. Gitu. Intinya begitu. Gitu. Kalau misalnya kita ingin dapat apa berbuat apa ya, itu pretensinya ke pribadi masing-masing. Anda sempat ya kemarin yang komen ya terakhir mungkin sambil closing statement. Jadi posisi Kang Ridho ini posisinya di mana? Iya, jadi kalau pertanyaan publik, pertanyaan publik, Anda di pihak siapa? Jadi kalau bicara pihak siapa, berarti kan sedang menghadap-hadapkan antara pemerintah dan masyarakat. Padahal relasinya antara pemerintah dan masyarakat itu tidak selalu bertentangan. Gitu tuh. Jadi relasi pembangunan itu karena pembangunan itu tanggung jawab bersama. Pemerintah sebagai otoritas, masyarakat sebagai objek pembangunan. Jadi harus berjalan beriringan. Tapi kalau ditanya ente menolak apa menerima, itu sikap final saya gitu. Sikap final itu muncul manakala kita sudah penuh pemahamannya, sudah tahu ternyata kebijakan sampah itu berdampak positif, kebijakan sampah itu
berdampak negatif. Jadi jangan kemudian ngomong salah dulu tapi ternyata setelah fakta lapangannya betul kan jadi artinya itu yang saya sebut di medsos saya itu adalah persepsi liar yang kurang berfaedah. Gitu tuh. Jadi kalau teman-teman di luar sana berpendapat tapi tidak tahu mendalam tentang apa namanya persoalan sampah di Cilowong, ya tadi itu disebut persepsi liar yang tidak berfaedah. Karena secara faedahnya apa sih sebetulnya kontribusi teman-teman nih? Gitu. Kalau ujung-ujungnya tadi misalnya, kalau ujung-ujungnya lah itu bergerak untuk menolak, bergerak untuk menerima ujung-ujungnya. Ya itu kan proses negosiasi, gitu. Proses negosiasi antara masyarakat dan pemerintah itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, pemerintah diem-diem baik misalnya kan, tahu-tahu ini kebijakan itu, tidak ada dialog, tidak ada interaksi, tidak ada partisipasi publik, dan itu ciri-ciri pemerintahan yang tidak sehat. Nah kalau sekarang misalnya banyak pegiat lingkungan aktif hadir di medsos rame, lawyer juga ikutan gitu kan. Saya senangnya karena apa? Oh gerakan kita tuh akan semakin kuat mengawal persampahan dan saya optimis kalau ditopang dengan anggaran yang 48 miliar itu atau nanti pemerintah Kota Serang bisa meningkatkan PAD di sektor yang lain dan menambah APBD tentang persampahan. Ya tadi saya optimis tata kelola persampahan di Kota Serang ini memang harus segera ya mendesak kalau bahasa kita mah mendesak diperbaiki. Karena tadi satu Kota Serang adalah ibu kota provinsi, yang kedua Kota Serang sebenarnya kota kecil. Gitu. Cuman tata kelolanya ini kan perlu diukur ya. Maunya kayak mana sih gitu kan? Maunya kayak mana sih ini apa namanya Kota Serang ini kan gitu tuh. Nah, apakah Kota Serang ini dibiarkan akan maju sendiri? Iya, karena Kota Serang kota autopilot sebetulnya. Jadi jadi artinya apa? Artinya pemerintah Kota Serang itu tinggal menjaga output dan outcome dari setiap program kerja yang di ini. Tapi program kerjanya jangan rutinitas. Bagaimana inovasi program kerjanya? Nah, saya mengapresiasi kalau Kadis LH ini Pak Ipianto ini melakukan gerakan yang memang tidak semua orang pikirkan dan kemudian berdampak gitu tuh gitu. Jadi kami sih melihat itu ya, melihat bahwa itikat baik dari Pemkot Serang itu mau mensosialisasikan. Artinya di sana nanti ada proses edukasi, masyarakat juga tercerahkan gitu. Tetapi kalau kemudian kita teriak di jalanan dan tidak pernah ketemu dengan otoritas, dengan pemangku kepentingan, ya juga nanti jadi apanya kan nggak jelas ya. Iya. Nah, makanya saya sangat senang gitu. Misalnya sekarang banyak ormas-ormas yang ingin audiensi, ingin ketemu dengan Kadis LH, dengan Pemkot Serang misalnya berkait diskusi tentang sampah gitu kan. Gitu. Jadi saya sangat apresiasi karena dengan begitu yang awalnya tidak tahu tentang sampah jadi tahu, yang awalnya tidak peduli dengan sampah jadi peduli. Kan tinggal kita sekarang begini, kalau misalnya dari berbagai ormas, organ kemudian peduli soal sampah, sekarang dibalikan lagi pertanyaannya, hal apa yang bisa dilakukan di lingkungan terkecil Anda tentang sampah? Gitu kan? Apakah jangan-jangan gerakan kita hanya misalnya meminta jatah PAD 48 miliar atau memang kita betul peduli misalnya ingin mengurangi volume sampah? Nah, itu PR kita bersama kan. Saya nggak so suci tapi menurut saya itu menjadi PR bersama. Maksud saya teman-teman juga kita harus jelas nih arahnya, harus jelas kemana dan mau apa gitu supaya persoalan sampah ini kalau buru-buru bilang wah sampah mah tetap sampah, yaitu berbanding terbalik dengan semangat kampanye teman-teman BSD yang sedang sampah itu bisa jadi rupiah, sampah itu berkah, sampah itu emas misalnya, dan pegiat-pegiat teori lainnya. Jadi maksud saya aktivis lingkungan itu harus punya persepsi bahwa sampah itu bukan sumber masalah, sampah itu adalah sumber potensi. Bagaimana mengelolanya perlu pengetahuan dan pemahaman. Itulah. Oke, sahabat inspiratif semuanya, ternyata memang perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Kang Ridho nih tidak lama kembali. Ini terima kasih nih sudah datang ke podcast Rumah Inspiratif dan sudah memberikan salah satu pencerahan terbaik untuk tentunya kota kita. Semoga ke depan juga banyak masyarakat yang memang mau bergerak khususnya dalam hal sampah. Karena memang saat ini kita juga jangankan soal sampah ya, dalam hal-hal yang lainnya juga masih banyak anak-anak muda kita yang belum melek. Betul. Karena banyak orientasinya anak-anak muda kita hanya mencari mungkin pundi-pundi rupiah ya, atau mengkritisi untuk mencari pundi. Betul. Dan ini juga harus kita jauhkan ya. Betul. Gitu. Dan yang pasti teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif semuanya, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tentunya Kang Ridho Dinata juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam
pembahasan kali ini tentang import sampah Tangsel dan peluang PAD Kota Serang. Kang Ridho, ini adalah salah satu juga Ketua Koalisi Masyarakat Peduli TPSA Cilawong. Tentunya saya mohon pamit undur diri. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.